ketika nikah dengan Ummu Alila, itu pun disponsori oleh ayah saya. Jadi ayah saya, papi, itu ngasih sekitar 5 juta untuk nyelesain semua. Jadi itu sudah resepsi, lalu kemudian sudah hantaran dan segala macamnya. Khusus untuk mas kawin saya disponsori lagi 3,5 juta. 3,5 juta itulah yang saya beliin cincin sekaligus gelang pada saat itu, gelang emas dan cincin. Nah, ketika selesai nikah, belum genap 3 bulan, itu cincin sudah harus dijual lagi. Jadi dibawa lagi ke tempat toko emas, lalu kemudian diuangkan lagi karena kita memang nggak punya uang. Jadi segitunya kondisi ekonomi pada saat baru nikah. Nggak hanya jual emas, kita juga jual motor. Nah, jadi motor yang punya istri itu kita jual, dia beli 6 juta, kita jual pada saat itu 3 juta. Jadi belinya sudah second, jualnya juga ya triple kali ya. Jadi artinya ya kondisi keuangan sangat tidak favorable pada saat itu, teman-teman sekalian. Nah, karena keuangan aja sudah tidak bagus kondisinya, jangankan kita berharap untuk pergi umroh, jangankan kita berharap untuk mendaftar haji. Pada saat itu kita ngontrak aja masih mikir. Pada saat itu beli makan aja kita harus hemat-hemat banget. Bahkan ada satu saat dimana ketika kita benar-benar nggak punya lagi uang, kita harus buka laci, nyari recehan-recehan yang tersisa untuk nyari makan. Sehingga pada saat itu saya seolah-olah kayak tahu diri. Jadi saya seolah-olah kayak tahu diri dan nggak pernah berdoa untuk minta umroh kepada Allah. Alasannya sih ya tahu diri lah ya. Masa makan aja susah, masa kehidupan aja, ekonomi aja masih sangat sulit, lalu mau minta umroh kayaknya nggak pantas. Kalau mau doa ya doa dapat kerjaan, doa dapat kemudahan ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Karena saya nggak pernah doa untuk pergi umroh, ya saya pikir karena itulah saya juga nggak pernah berusaha ya untuk bisa pergi umroh atau bisa untuk mendaftar haji. Pengen sih ya pastilah. Mana ada sih orang-orang muslim yang nggak pengen untuk pergi berhaji atau pergi umroh minimal. Orang kita pas sholat aja kita ngelihatnya kan Ka'bah, seringkali kita ngelihatnya kan Masjidil Haram misalnya yang di beberapa sajadah itu. Dan itu semua berubah ketika tahun 2009. Jadi tahun 2009 itu ada teman saya itu pergi haji, dan sepulang dari haji dia menceritakan kepada kita semuanya. Karena kita kan ya pastilah kalau ada orang pergi haji ya kita bilang titip doa ya gitu. Maka teman saya ini pas pulang dia cerita pada saya, Lik, dia bilang bahwa saya tuh pas tawaf wada, ketika terakhir kali sebelum berpisah dengan Haramain, dengan dua tanah suci khususnya Masjidil Haram, maka saya tuh bertawaf dan saya dititipin orang doa banyak sekali. Tapi ketika tawaf itu dia bilang, maka semua doa yang dititipin ke saya itu saya lupa. Bahkan saya juga nggak inget siapa yang nitip doa. Hanya kebayang pada saya ketika saya tawaf wada itu untuk perpisahan itu, yang kebayang itu cuma wajah kamu doang, Lik. Jadi saya kayak kebayang-bayang wajahmu. Saya tuh kemudian dalam hati langsung merasa deg. Kenapa? Saya tuh merasa ya Allah, saya tuh selama ini kan nggak pernah berdoa ya untuk minta pergi umroh. Tapi kok ini yang terjadi? Jangan-jangan pada saat itu Allah kayak ngirim sebuah pesan kepada saya, seolah-olah ngirim kayak apa ya? Kayak ngasih tahu. Kenapa sih saya tuh nggak mau doa? Padahal kalau misalnya kita berdoa pun ya Allah tuh maha kaya, Allah tuh maha bisa. Tidak akan ada satupun doa yang terlalu besar untuk Allah. Artinya ya kalau kita nggak doa sebenarnya itu adalah salah kita sendiri, atau itu adalah sebuah kita tuh kayak underestimate Allah gitu loh maksudnya. Kita kayak merasanya saya ya bukan kita. Saya kayak merasa tahu diri ketika nggak mau meminta pada Allah. Padahal Allah pengen ngasih tahu ya aku tuh maha kaya. Seolah-olah Allah pengen bilang ya kalau kamu mau sebenarnya bisa aja. Kalau kamu mau berdoa kepada Allah. Jadi sejak tahun 2009 itu pas teman saya pulang dari haji, sejak itulah saya selalu minta pada Allah, ya Allah, sekarang saya mau ganti doanya. Doanya adalah kalau memang engkau memampukan hamba, kalau engkau memampukan saya untuk bisa pergi ke Haramain, aku pengen banget ya Allah. Aku pengen banget untuk bisa mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pengen banget untuk bisa bertawaf di Ka'bah, untuk bisa melihat seperti apa sih dulu sebuah tempat
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di sana, berdakwah di sana, kemudian memerintah dari sana, lalu kemudian juga banyak sekali hal-hal yang terjadi di antara kaum muslim pada saat itu yang berhubungan dengan kota Makkah dan Madinah. Maka saya pengen, ya Allah, maka tahun 2009 saya mulai mencari cara. Saya mulai berdoa pada Allah, ya Allah, kalau memang ini adalah sebuah tanda, kalau ini memang adalah sebuah hal yang menjadi alasan bagi saya untuk bisa ke sana, mampukan saya, ya Allah, jadikan saya mampu untuk pergi ke sana, ya Allah. Saya coba untuk memutar otak, mencoba untuk mikir. Ya, namanya kan doa, kan salah satu doa yang serius adalah usaha yang serius juga. Saya mencoba untuk berusaha. Saya mikir, saya tanya sama Ummu Alila, "Dek, apa Abi ganti pekerjaan aja ya? Apa gantinya, Bi? Ganti pekerjaan jadi di travel umroh misalnya, atau di travel lah, perusahaan travel gitu, supaya bisa umroh, kan ada gratisan-gratisan." Istri saya coba ketawa sih. Ya, saya juga bingung. Kalau kita daftar di travel umroh, ya minimal kan kita harus ada pengalaman untuk umroh, ataupun minimal kita harus ngerti soalan umroh. Lalu kemudian saya tanya lagi istri saya, atau kita bikin umroh bareng aja ya? Istri saya juga ketawa lah. Kenapa ya? Tahun 2009 siapa sih Felix Xiao, dan siapa sih yang pengen pergi dengan Felix Xiao? Ya mungkin pada saat itu belum ada. Lalu saya mikir lagi, apa kita jualan aja? Jualan aja paket umroh. Kan kalau kita jualan kan dapat apa namanya, dapat semacam kayak biaya marketing fee gitu. Nah, kan kalau kita kumpulin kita bisa pergi umroh. Istri saya juga ketawa. Istri saya bilang, ya apapun lah, yang jelas Allah pasti akan memampukan kalau Allah sudah melihat kita sudah pantas. Maka kemudian saya berpikir banyak, saya berpikir panjang, dan akhirnya saya dapat. Saya datang ke bapak saya, lalu saya bilang sama bapak saya, Papi kalau seandainya, biasanya Papi itu kalau setiap tahun kan Papi kan akan ngasih apresiasi kepada distributor-distributor atau orang-orang yang mencapai target jualan. Karena bapak saya kan jualan pestisida pada saat itu. Bapak saya bilang, iya. Saya tanya, berapa yang Papi kasih? Dia bilang, ya seharga motor motor bebek lah, kira-kira gitu. Lalu saya tanya, harga motor bebek berapa? Bapak saya bilang, ya kisaran 15-17 juta. Saya bilang sama bapak saya, Papi mau nggak tambah 5 juta lagi? Karena saya udah ngeliat dan saya udah riset gitu ya. 20 juta itu pada saat itu bisa pergi umroh. 20-25 juta lah sudah bisa pergi umroh. Lalu saya bilang, Papi mau nggak, Pi? Papi tambah lagi 5 juta dan kita bisa berangkatin konsumen Papi ini, konsumen Papi yang loyal ini, yang sudah mencapai target, dan kita bisa punya sebuah relationship yang lebih dekat dengan mereka karena kita pergi umroh. Bapak saya bilang, ya bisa sih, tapi yang bimbing siapa? Karena bapak saya juga nggak pernah melakukan hal seperti ini. Saya bilang, yang bimbing Felix aja. Dia nanya, emang kamu sudah pernah pergi umroh? Saya bilang, ya belum lah, tapi Felix pengen. Singkat cerita, ketika saya bilang sama Papi, lalu kemudian ternyata Masya Allah, saat itu Papi punya distributor, yang distributornya menyambut dan buat program ini jadi nyata. Dan dia mengamanahkan kepada saya untuk ngurusin semuanya. Jadilah pada saat itu kita punya jamaah pertama sekitar 25 jamaah untuk pergi umroh. Pada saat itu jamaahnya dari Lampung. Nah, jadi 25 jamaah ini membuat saya berkesempatan untuk dapat gratisan pergi umroh. Waktu itu saya senang banget. Kenapa? Wah, setelah 2 tahun, karena 2009 saya dikasih tahu teman saya yang baru pulang haji itu, tahun 2011 itu baru saya ngomong dengan bapak saya, dan kita berangkatnya sekitar 2011 akhir menuju ke 2012. Maka saya senang banget. Ketika itu kita atur segala macam, saya dapat gratisan, semua sudah beres, kita tunjuk salah satu travel umroh dan segala macam sudah beres. Tapi saya tuh kepikir Ummu Alila. Nah, pada saat itu Ummu Alila lagi hamil anak yang ketiga. Jadi hamil si Gozi pada saat itu. Dan waktu itu kita mikir gini, ya Allah, saya mikir ya Allah, saya tuh pengen banget agar Ummu Alila tuh ikut pergi ke umroh. Karena ya selama ini kita udah mikirin bareng, kita juga udah doa bareng, kita mencari cara bareng, tapi ya masalahnya gratisannya cuma 1. Lalu setelah saya tuh mikir, agak sedih juga,
Ternyata pas saya lagi di ruang kerja, bapak saya lewat karena saya waktu itu lagi bantuin bapak saya. Bapak saya mulai nanya gini, "Lik, kenapa sih kamu sedih?" Karena kan harusnya kan kamu senang, karena ini kan beberapa waktu lagi kamu akan pergi umroh. Saya bilang, "Iya, Pi, senang, cuman masalahnya adalah ya sedih juga sih." Kenapa? Karena saya harus ninggalin istri dan anak-anak, dan harus pergi sendiri dan nggak ada istri. Bapak saya terus bilang begini, kalau istri kamu ikut, itu kira-kira berapa harganya?" Saya bilang, "Ya sama lah, Pi, seperti yang lain gitu kan, ya sekitar 20-an waktu itu." Maka bapak saya bilang, "Ya udah kalau gitu biar Iin ikut." Bapak saya bilang, waduh, waktu itu senang banget saya. Jadi umroh pertama kita itu gratisan semua. Jadi kita cari jamaah yang tadi sudah bisa mencapai target dari bapak saya dapat gratisan. Ummu Alilah itu dapat hadiah dari bapak saya. Akhirnya berangkatlah kita pada tahun 2011. Jadi bukan 2012 ya, 2011 kita berangkat. 2011 itu akhirnya kita berangkat pergi umroh, dan itulah pertama kalinya kita merasakan seperti apa pergi umroh. Itu Masya Allah. Jadi ini sekaligus saya mau cerita alasan kenapa sih saya tuh nggak mau untuk pergi setahun berkali-kali untuk umroh. Karena satu-satunya alasan adalah perasaan kita ketika kita menyambut undangan daripada Allah. Jadi coba teman-teman bayangkan, dari awal masuk Islam tentunya semua orang muslim pasti pengen pergi umroh. Dan begitu kita dapat kesempatan, kita tuh merasa kayak nggak mungkin, kayak nggak bisa, secara ekonomi nggak mampu, dari jalan mana aja itu sulit. Tapi akhirnya kita waktu itu berada di pesawat untuk melaksanakan umroh pergi ke Haramain. Itu dari pas di bandara kita tuh udah nangis, pas di pesawat kita tuh udah nangis. Kenapa? Karena kita membayangkan kira-kira kayak apa ya, kira-kira Ka'bah itu kayak apa, kira-kira Masjid Nabawi itu kayak apa, kira-kira seperti apa prosesi haji. Lalu kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya dengan memikirkan itu aja itu gejolak emosi udah luar biasa. Maka di pesawat kita nangis, lalu kemudian semua itu terasa begitu khusyuk, karena seolah-olah ini adalah sebuah langkah demi langkah ini kita sedang menjalani ibadah juga sebenarnya. Karena ya seperti kata Rasulullah, walaupun sudah qomat itu sudah dibunyikan, orang-orang sudah pada baris sholat, dan ada orang yang berjalan dari rumah, dia harus tetap khusyuk ketika dia berjalan dari rumah. Kenapa? Karena niatan dia ke masjid untuk sholat, misalnya sholat wajib, misalnya untuk berjamaah, maka setiap langkah itu tidak boleh tergopoh-gopoh, tidak boleh lari, harus khusyuk. Kenapa? Karena seolah-olah dia sudah berada dalam ibadah. Kita ngerti hadis ini adalah pas kita jalan tadi, benar, pas kita benar-benar berniat berjalan untuk umroh, untuk kemudian bisa menunaikan ibadah ke Haramain, maka setiap langkah itu menjadi berarti, menjadi matters. Setiap saat itu kita membayangkan seperti apa kita mau beribadah ke sana. Sampai pun ketika kita di Jeddah, lalu kita harus mengalami nunggu di sana selama 3 jam, lalu kemudian diserobot antriannya, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kayak nggak enak, tapi semua itu kita bisa menjalaninya dengan sangat baik. Kenapa? Bismillah. Semoga kalaupun ada sesuatu yang salah, atau sesuatu yang nggak nyaman, atau sesuatu yang membuat kita merasa susah, semoga ini semua adalah bagian yang Allah hitung dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, ketika kemudian kita sudah sampai, kita dari Jeddah itu menuju ke Madinah dulu. Begitu sampai ke Madinah, Masya Allah, itu pas di Masjid Nabawi, itu benar-benar pokoknya setelah sampai hotel kita nggak sabar, kita langsung jalan ke Masjid Nabawi, langsung mau sholat di sana. Lalu kemudian melihat masjid yang begitu besar, jamaah yang begitu banyak dari berbagai negara, Masya Allah, itu menimbulkan perasaan yang ya sulit untuk digambarkan. Yang saya bisa bilang adalah di situ syukur berkali-kali kita ucapkan pada Allah, baik secara perasaan ataupun dari perkataan ataupun secara perbuatan. Kita sholat terus-menerus di situ. Dan ketika saya berada di Madinah, itu yang saya bayangkan senantiasa adalah, ya Allah, di sini tempatnya Nabi hijrah.
Di sini rumahnya Nabi. Di sini tempat Nabi dan keluarganya serta para sahabatnya melakukan aktivitas-aktivitasnya. Apakah mereka menimba ilmu di situ? Rasulullah ngajar di situ. Apakah Rasulullah mempersiapkan pasukan perang di situ? Apakah Rasulullah kemudian mengatur orang-orang yang ada di sana? Semua aktivitas Rasulullah lakukan di Masjid Nabawi. Yang dalam pikiran saya senantiasa adalah bagaimana kalau tempat duduk saya ini, bagaimana kalau tempat saya berjalan ini, kalau telapak kaki saya ini, tempat saya untuk mendaras Al-Quran ini ternyata dulu adalah tempat yang pernah diinjak oleh Rasulullah SAW. Koneksi itu begitu terasa dekat. Koneksi itu begitu terasa benar-benar apa ya? Benar-benar kuat. Kenapa? Karena di situ kita tahu Rasulullah SAW juga beristirahat. Setiap kali pergi ke sana, kita mau untuk perasaan khusyuk, mau untuk melakukan yang terbaik, kita jalan untuk berjalan dengan niat-niat yang baik juga. Semua kita lakukan di sana. Pas pergi ke Raudhah juga sama. Kita benar-benar merasa sangat, ya Allah, akhirnya semua ini bisa terwujud. Nah, setelah kemudian kita melaksanakan aktivitas-aktivitas di Madinah, membiasakan diri, terus-menerus untuk sholat di masjid, lalu kemudian kita baru pergi ke Makkah. Pergi ke Makkah itu juga kita mampir ke Bir Ali untuk melakukan mengambil mikot, dan di situ juga pengalaman yang luar biasa. Nggak pernah kita bayangkan. Selama ini kan kita lihat cuma di TV-TV ya, orang pakai 2 lembar, yang laki-laki 2 lembar kain ihram. Dan ternyata kita juga mengenakan itu. Lalu kemudian atasan dan bawahan itu cuma lembaran kain aja. Kita merasa kayak ya nggak punya apa-apa, kayak merasa kayak balik lagi. Disitulah kemudian kata-kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu benar-benar menjadi meresap ke dalam diri. Kenapa? Ya karena kita seolah-olah memang kayak memenuhi panggilan Allah. Ya Allah, ini undangannya sudah aku penuhi ya Allah. Ya Allah, panggilanmu sudah aku penuhi ya Allah. Ini aku datang ya Allah. Untuk apa? Untuk memuji Engkau ya Allah. Untuk memberikan sebuah penghormatan terhadap apapun yang Engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Ini kemudian kami datang ya Allah. Maka ketika kita jalan dari Mekah ke Madinah, kita terus-menerus berzikir, kita terus-menerus kemudian bertalbiyah, kita terus-menerus melakukan amal-amal yang soleh, sambil menjaga daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika seseorang lagi melakukan ihram. Sampai ke kota Mekah, itu kita melihat jam yang jam yang tinggi itu dari kejauhan, itu kita nangis lagi. Kenapa ya Allah, begitu dekat Ka'bah ini dengan kita. Sampai ke hotel, itu kita jalan dengan kepala tuh menghadap ke Ka'bah, karena saking pengen ngelihat mana sih Ka'bah, mana sih Ka'bah. Dan untung ketika kita pas sebelum pergi itu kan sudah ngelihat-lihat tayangan-tayangan ya. Masuk dari pintu mana itu yang pandangannya paling bagus gitu kan ya. Jangan masuk dari pintu ini, kenapa? Nanti Ka'bahnya terhalang, masuknya dari pintu ini. Dan pas kita pergi umroh, pas kita istirahat di hotel, nyiapin diri, pas pergi umroh malam-malam ba'da isya supaya nggak keganggu sholat. Pas itu benar kita masuk dari pintu yang sudah kita rencanakan. Pas sampai di situ, karena Ka'bahnya masih di bawah, kita harus turun ke bawah lagi. Lalu kemudian pas sampai ke Mataf, Masya Allah, itu adalah salah satu pemandangan yang paling indah yang pernah saya lihat. Dan sampai sekarang saya masih nggak bisa melupakan pandangan itu. Itu seolah-olah ada koneksi dari Ka'bah ke langit. Langit itu waktu itu gelap malam, tapi itu kayak ada cahaya koneksi dari Ka'bah tuh ke langit, di mana orang tuh ngiterin di situ. Itu kayak kabur semuanya tuh orang-orang, sementara kita fokus cuma Ka'bah dan langit. Itu Masya Allah, saya jadi ngerti kenapa tempat ini menjadi tempat yang benar-benar pengen dikunjungi oleh orang. Itu suasananya magic luar biasa. Bagi saya itu ya, suasananya benar-benar buat lutut tuh kayak ngilu. Kayak kita tuh kayak lutut tuh lemes banget. Dan melihat Ka'bah itu kita udah nangis, udah nggak karuan. Padahal padahal kita belum umroh pada saat itu. Dan kita coba untuk mengatur emosi, lalu kemudian turun di Mataf, di tempat tawaf. Lalu kemudian kita tawaf. Kita tawaf, kita kemudian menyebut nama Allah, kita berzikir, kita berdoa, kita menyebut apapun yang kita inginkan. Doa yang terus-menerus saya ulangi, ya Allah, semoga Engkau bisa memberikan hidayah pada kedua orang tuaku yang mereka sudah mensponsori sampai di sini, memberikan kebaikan sampai di sini. Terus-menerus kita tawaf, seolah-olah itu adalah sebuah pengalaman pribadi yang sangat luar biasa yang nggak mungkin bisa dilupakan. Ya memang betul, pergi umroh pertama itu ya magic luar biasa. Setelah sholat,
kita kemudian setelah tawaf kita kemudian sholat di makom Ibrahim. Di situ juga kita ya nangis habis-habisan. Kenapa? Karena makom Ibrahim itu kan menghadap multazam, dan kita tahu bahwa multazam kata Rasulullah adalah tempat yang paling tempat yang sangat makbul doa-doa di situ. Maka kemudian kita berdoa, dalam sujud kita berdoa lagi, ya Allah berikan kebaikan, ya Allah berikan kebaikan pada orang tua, pada kaum muslimin, pada dakwah, kuatkan punggung saya agar bisa menahan beban dakwah dan seterusnya. Kita doa habis-habisan. Setelah itu kemudian kita sa'i, lalu kemudian kita tahallul, dan berakhirlah kemudian ibadah umrah. Dan kita memperbanyak ibadah-ibadah yang ada di Haramain, khususnya pada saat itu di Masjidil Haram. Apa teman-teman sekalian yang saya dapatkan? Pengalaman pertama ini begitu mengajarkan saya banyak hal. Hal yang paling besar yang diajarkan oleh pengalaman pertama adalah bahwasanya jangan sampai kita menganggap bahwasanya adalah kemampuan kita yang menghantarkan kita ke Baitullah. Adalah kemampuan kita yang mengantarkan kita untuk bisa pergi umroh. Tidak sama sekali. Ini harus dihapuskan bersih-bersih di dalam diri dan hati kita. Kenapa? Begitu kita merasa kita punya kemampuan untuk pergi ke sana, maka Allah akan menarik habis seluruh pengalaman-pengalaman kita yang ada di sana, karena kita mampu. Sementara ketika kita berpergian untuk umroh, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah engkau yang manggil, aku cuma memenuhi panggilanmu. Maka yang saya pelajari adalah kita pergi umroh bukan karena kita mampu. Kita pergi umroh bukan karena kita punya uang. Kita pergi umroh bukan karena kita pintar. Kita pergi umroh bukan karena apapun. Tapi kita bisa pergi untuk umroh, kita bisa pergi untuk ibadah hanya cuma satu sebabnya, karena Allah ngundang. Kalau Allah ngundang, Allah akan mampukan. Kalau Allah undang, Allah akan berikan sebuah kecukupan. Kalau Allah ngundang, Allah akan berikan kesehatan. Kalau Allah ngundang, Allah akan berikan kecerdasan. Kalau Allah ngundang, Allah akan memberikan kecukupan pada semua hal yang kita rasa kita nggak cukup. Ini pengalaman paling penting yang saya dapatkan. Dan pengalaman yang berikutnya yang saya dapatkan adalah saya jadi ngerti, memang kita nggak boleh terlalu sering untuk mendatangi sesuatu yang kita cintai. Ada pepatah yang bilang seperti itu. Maka ya jangan sering-sering, maka ya kadang-kadang saja. Dari situ kemudian ya ini pengalaman dipelajari berkali-kali. Dari situ saya pengen terus untuk kembali, ya wajarlah. Kita kembali pada tahun 2012, kembali lagi setahun 2 kali, setahun 3 kali. Dan akhirnya yang saya rasakan pada satu waktu adalah kayaknya saya merasa bahwa kayak pengalamannya nggak kayak seperti pertama kali. Ini mulai kayak kerjaan. Saya udah mulai merasa kayaknya umroh tuh harus cepat-cepat selesai. Saya udah mulai merasa kayaknya jamaah ini udah mulai merepotkan dan seterusnya. Karena saya udah menganggap ini bukan ibadah lagi. Ketika saya ibadah pertama kali, ini seolah-olah nggak terasa. Karena saya punya niatan yang sangat kuat. Maka saya bilang sama istri saya, ketika tahun 2017 ya, saya bilang, Dek, kayaknya kita umroh jarang-jarang aja. Nggak usah setiap tahun kita umroh. Tahun 2019, saya bilang pada istri saya, Dek, kayaknya tahun depan kita nggak usah umroh. Kenapa? Abi pengen untuk meraih kembali perasaan seperti kita pertama kali umroh. Minimal kita umroh kalau kita sudah punya kerinduan terhadap panggilan Allah. Minimal ketika kita sudah dipanggil, bukan karena kita merasa kita mampu atau kita merasa bahwa kita harus umroh setiap tahun. Maka ternyata apa yang saya sampaikan ini diijabah Allah. Ya bukan saya yang dijabah Allah, tapi maksud saya adalah dalam pandangan saya ternyata diijabah Allah. Apa yang terjadi? 2009 terakhir kali kita umroh itu di bulan Januari. 2009 kita nggak mau umroh karena kita pikir ya udah nanti aja tahun 2020 akhir atau kapan. 2020 pandemi. Kita terhijab dari Ka'bah, kita terhijab dari Haramain. 2020 pandemi, 2021 pandemi juga. Di saat itulah kemudian saya bilang sama istri saya, nyesel kayaknya punya doa untuk tahun depan gak umroh. Ternyata yang dikabulkan bukan hanya tahun depan, yang dikabulkan tahun depannya lagi dan tahun depannya lagi. Di saat itulah pas kemudian pandemi, ngelihat TV, lalu kemudian ngelihat Haramain dari TV, kerinduan itu mulai muncul. Kangen itu mulai ada. Ketika ngelihat Haramain tiba-tiba mau nangis.
Lalu kemudian ketika ingat lagi ngelihat Ka'bah, mau nangis gitu ya. Lalu kemudian mulai teringat-ingat lagi pengalaman dulu. Dulu itu ketika saya pakai ihram pertama kali, pas pulang itu saya nggak mau ngelepas ihram, pas sholat itu selalu saya pakai. Jadi pas sholat wajib tuh ihram itu selalu, kain ihram selalu saya pakai. Untuk mengingat masa-masa di situ. Itu juga mulai kebayang lagi, Allah pengen lagi pakai kain ihram, pengen lagi untuk mampir ke Madinah, kangen sholat untuk di Masjid Nabawi setiap saat, pengen lagi untuk ngelihat riuhnya Masjidil Haram, baca Quran di situ, ngabisin waktu, nyari makanan, lalu kemudian bisa malam-malam pergi ke sana lagi sebelum subuh sudah ada di masjid, lalu kita nungguin waktu dari zuhur sampai ke maghrib adanya di masjid, ketemu dengan orang-orang yang ada di sana, duduk cuma ngeliatin Ka'bah, lalu kemudian berzikir. Semua itu seolah-olah menjadi sebuah pengalaman yang kembali baru lagi. Kangen itu kembali datang lagi. Alhamdulillah teman-teman sekalian, akhirnya di tahun 2002 ini Allah memberikan kesempatan. Setelah beberapa tahun kita nggak bisa pergi untuk ke Haramain, itu lagi ya, punya uang iya punya gitu ya, ada cara untuk pergi ke sana, ada cara, tapi kalau Allah belum menginginkan ya belum terjadi. 2022 akhirnya kesempatan itu datang. Akhirnya saya dan Ummu Alila bilang yuk kita pergi umroh. Maka pada saat itu teman-teman yang ada di Terang Trip ngatur, yuk Ustadz kita coba aturin untuk umroh, dan kita coba untuk berbagi dengan jamaah-jamaah yang lain. Ustadz mau nggak nanti barengin jamaah? Saya bilang insya Allah nggak ada masalah. Kenapa? Karena tentunya yang namanya umroh ini adalah bagian daripada ibadah, dan kalau kita bisa membantu orang memaknai ibadah, kita bisa membantu orang untuk bisa memiliki tambahan-tambahan di dalam ibadahnya, tentu saja bisa lebih baik. Toh saya bilang sama mereka, ya daripada mereka cuma pergi ke sana, lalu kemudian lebih banyak belanja, lalu kemudian lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi mereka justru tidak bisa memperbanyak ibadah, tidak bisa menambah sakofah, tidak bisa mendapatkan experience sebagaimana kemudian yang kita dapatkan, tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat menyayangkan. Karena kita sudah mengeluarkan uang yang lumayan banyak ke sana. Maka saya bilang oke, kita berangkat. Maka alhamdulillah tahun 2022 ini teman-teman sekalian, insya Allah saya dan Terang Trip akan melaksanakan rencana melaksanakan ibadah umroh, insya Allah pada setiap bulan. Insya Allah teman-teman Terang Trip akan jalan umroh, tapi saya tentunya nggak mau setiap bulan, karena sudah saya sampaikan tadi bahwa saya mau agar setiap perjalanan ini benar-benar bermakna, dan kita cuma batasin. Saya bilang sama teman-teman Terang Trip, saya nggak mau banyak-banyak ya, saya maunya cuma 1 bis aja, supaya kita bisa dekat dengan jamaah, dan supaya kita bisa untuk maksimal untuk bisa membersamai jamaah-jamaah yang pengen pergi umroh. Jadi teman-teman sekalian, bagi yang pengen untuk pergi umroh, teman-teman bisa untuk cek di @terangtrip, dan siapa tahu Allah memampukan kita, siapa tahu Allah mengundang kita untuk pergi ke sana. Jangan tanya seperti apa Allah mempunyai cara untuk bisa memampukan kita, karena saya sudah cerita bagian daripada saya. Yang kita cuma bisa lakukan adalah berdoa terus-menerus pada Allah dan berbuat paling maksimal yang terbaik. Pasti akan ada jalan yang bisa mengantarkan kita ke Haramain. Dan mungkin ketika teman-teman ngelihat ini juga, ini adalah salah satu cara Allah untuk menggugah, cara Allah untuk memberikan pesan pada teman-teman sekalian, bahwasanya bukan kemampuan, uang, kecerdasan atau apapun yang mengantarkan kita ke Haramain, tapi adalah undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tinggal memantaskan kenapa Allah harus mengundang kita. Dan bagi teman-teman sekalian yang sudah memiliki kemampuan dan seterusnya, uang kita akan keluar dengan satu atau beberapa cara yang lain, tapi pasti akan keluar. Maka ketika kita sudah meniatkan dalam ibadah, berapapun yang kita keluarkan, apapun yang kita rasakan, semua itu adalah bagian daripada persiapan kita untuk menuju kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.